sebuah desa, hiduplah keluarga harmonis dengan seorang anak perempuan cantik yang bernama Bawang Putih. Setelah ibunya meninggal, ayahnya menikahi seorang janda yang memiliki anak perempuan yang bernama Bawang Merah. Di depan ayahnya, Ibu Tiri dan Bawang Merah bersikap baik kepada Bawang Putih. Namun, setelah ayahnya meninggal akibat kecelakaan, sikap mereka berubah. Bawang Putih diperlakukan seperti pembantu, tetapi ia tetap sabar dan tabah menghadapi perlakuan buruk tersebut. Setelah diperlakukan buruk oleh Ibu Tiri dan Bawang Merah, Bawang Putih membersihkan rumah dengan menyapu dan mengepel. Setelah selesai, ia pergi ke sungai untuk mencuci baju. Namun, tanpa disadari, selendang milik Bawang Merah pun hanyut terbawa arus sungai yang deras. Di seberang sungai, seorang pemuda tampan sedang melukis di bawah pohon. Ia melihat selendang merah hanyut dan mengambilnya. Kemudian Raden pulang membawa selendang merah tersebut. Keesokan paginya, di rumah Bawang Putih terjadi keributan. Bawang Merah berteriak, memanggil Bawang Putih karena ingin memakai selendang merahnya. Namun, selendang tersebut tidak ada di jemuran. Lalu, Bawang Putih segera pergi ke sungai untuk mencari selendang bawang merah. Sesampainya di sana, ia menelusuri sungai, namun selendang merah itu tak terlihat. Tak lama kemudian, pemuda tampan itu kembali ke sungai dengan tas berisi peralatan melukis dan selendang merah yang ditemukannya. Dari kejauhan, ia melihat seorang gadis cantik bersandar di bawah pohon dekat sungai. Pemuda tampan itu terus memperhatikan Bawang Putih dan akhirnya memberanikan diri untuk mendekatinya. Seiring waktu, ia menyadari kecantikan Bawang Putih dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Bawang Putih segera pergi karena hari mulai gelap. Sesampainya di rumah, ia mendapati Bawang Merah yang sedang menunggu di depan pintu dengan wajah kesal.
Keesokan harinya, Ibu Tiri menyuruh Bawang Putih ke pasar untuk membeli ikan dan sayuran segar. Setelah berbelanja, Bawang Putih segera pulang dan langsung masak di dapur. Selesai masak, ia memanggil ibu dan kakak tirinya untuk makan bersama. Mereka pun duduk di meja makan. Lalu, tiba-tiba Ibu Tiri berkata, Bawang Putih pun sedih, makan sisa makanan semalam sambil menangis. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Oh bunda ada dan tiada, dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Setelah makan, Bawang Putih pergi ke sungai untuk mencuci baju sambil bersenandung. Tak lama kemudian, datang dan secara tidak sengaja bertemu Bawang Putih. Bawang Putih memperbolehkan pemuda tampan itu membantunya mencuci baju karena arus sungai sangat deras. Mereka mencuci baju tertawa sehingga tak sadar hari menjelang malam. Raden mengantar Bawang Putih pulang. Setibanya di rumah, Bawang Putih melihat Ibu Tiri dan Bawang Merah di teras. Melihatnya pulang saat hari mulai gelap. Ibu tirinya pun murka. Bawang Merah kesal melihat Raden memperlakukan Bawang Putih dengan lembut. Sementara ia diabaikan. Di kamar, ia berniat mendekati Raden dan menjauhkan Raden dari Bawang Putih, sehingga ibunya masuk. Keesokan harinya,
Bawang merah bangun lebih awal dan memanggil bawang putih. Bawang merah segera pergi ke sungai untuk mencuci bajunya. Namun setibanya di sana, ia tidak menemukan pemuda tampan itu. Bawang merah mulai mencuci baju di tepi sungai. Dan tak lama kemudian, pemuda tampan itu muncul sambil bersenandung. Raden akhirnya menemukan bawang merah yang ia kira bawang putih. Ia berdiri di belakangnya berniat mengejutkan. Bawang merah kesal karena Raden itu mengabaikannya, lalu pulang dengan perasaan marah. Mendengar keluh kesah anaknya, Ibu Tiri berpikir jahat untuk melukai wajah bawang putih dengan air panas. Bawang merah akhirnya mengikuti perintah ibunya untuk melukai wajah bawang putih dengan air panas, dan mereka segera mempersiapkannya semuanya. Ibu Tiri dan bawang putih pun berpelukan. Dari belakang, muncullah bawang merah yang membawa segelas air panas. Ia sengaja terpeleset dan mengarahkan air itu ke wajah bawang putih. Akibat perbuatan bawang merah dan ibu tirinya, wajah bawang putih pun menjadi buruk rupa. Hari demi hari, ia dihina orang-orang hingga akhirnya terpaksa memakai penutup wajah saat keluar rumah. Bawang putih yang kesakitan segera pergi ke kamar mandi untuk membilas wajahnya dengan air, sambil menangis dan meratapi penderitaan yang ia terima dari ibu tiri dan saudaranya. Bawang putih yang sedang membersihkan pekarangan depan rumahnya terkejut dengan kedatangan Raden yang membawa orang tuanya.
Bawang Putih setuju, dan sebelum resepsi, ia bersama Raden menikmati waktu di taman. Tiba-tiba nenek-nenek mendatangi mereka, memohon makanan karena sudah berhari-hari kelaparan. Bawang Putih yang merasa kasihan, memberi roti dan minuman. Nenek itu sangat bersyukur dan memberi sebotol ramuan ajaib yang bisa menyembuhkan luka di wajah Bawang Putih. Bawang Putih meminum ramuan itu, dan wajahnya bersinar terang, kembali normal, bahkan lebih cantik. Raden terkejut, dan saat Bawang Putih hendak berterima kasih, nenek itu menghilang. Di rumah, Bawang Merah dan ibu tirinya terkejut karena kebakaran akibat ibu Bawang Merah lupa mematikan kompor. Rumah mereka terbakar habis. Hari pernikahan Bawang Putih dan Raden Pakubumi tiba. Mereka bahagia dan tamu pesta mengagumi kecantikan Bawang Putih. Ya wadon, ulu ko salam nong tamu undiangan hang hadir teh. Kabeh noreng kene iku dolor yadon. Mula aja sampe mati obor seduluran selawase. Banyuwangi, Banyuwangi asri. Tetangga lenggut, mesem guyu, hatine seneng, yo pikire ayem. Kotaku Banyuwangi asri, memukau dunia. Di sini kau dikenal, disayang-sayang. Tempatku pulang, bersuka cita dalam buayan cinta, cinta. Tempatku pulang, bersuka cita dalam buayan cinta, cinta. Matur suwun. Hari hingga berlarut-larut, andaikan hidup ada harapan, mencintaimu. Girl, you're matcha macachalo. Where you go, girl, I'm gonna follow. What you want, girl, just let me know. You can be matcha macachalo. Shawty, I'm gonna get ya. You know I'm gonna get ya. You know I'll even let
macam macam cello. Ya Sasha